Hari ini kita bicara masalah jaringan dan dalam teknologi bisnis. Ya, jaringan teknologi, intinya semacam itu. Ya, bacanya salah tadi. Jaringan dan teknologi sektor bisnis. Nah, kalau kita bicara jaringan berarti komunikasi hubungannya. Sharing data hubungannya. Mengirim data. Sharing, mengirim beda, sharing bisa dibuka bersama-sama gitu ya. Ini mengirim data atau informasi. Nah, bahasa kita WiFi, gitu ya. WiFi itu jaringan, Pak. Oke, ya. Nih, kita bicara telekomunikasi dulu. Peran penting untuk kelancaran operasional di dunia bisnis diperlukan telekomunikasi. Pengiriman data dan informasi ke titik satu ke titik yang lain, itu pun juga menggunakan teknologi komunikasi. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, mengirim data. Tidak hanya data, informasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Komunikasi berasal dari kata yang berasal dari Yunani, istilahnya gitu ya, kata Yunani, yang berarti jarak. Adalah bagian kata seperti ada telepon, telekonferensi, dan kata-kata lain yang mengacu pada teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Jadi tadi mengirim data titik satu ke titik yang lain, data itu ya tanpa ada batasan jarak. Sini ditegaskan lagi bahwa ada jarak jauh tadi. Nah, berarti yang berjauhan seberapa jauhnya, yang penting ada jaringan komunikasi. Sekarang ini yang paling global dinamakan internet itu. Nah, internet ada kepanjangannya. Kalau nggak salah pertemuan satu sudah sampaikan itu. Internet apa kepanjangannya? Interconnection Network. Ya, udahlah internet kita ganti international network. Kalau kita bicara internasional berarti bicara bumi global. Gitu ya. Sampai saat ini tapi sudah ada itu Amerika astronotnya, ya, astronotnya tapi masih belum sampai ke planet lain ya. Yang di angkasa yang terbang-terbang di atas itu bisa mengakses internet. Sudah. Kemungkinan masih dalam lingkup apa ya, capaian dari satelitnya itu masih bisa koneksi internet. Karena astronot di sana itu kan dia memanage satelit, gitu ya, dan mengeksplor ruang angkasa sebetulnya, mencari tempat apakah ada planet yang bisa ditinggali tapi belum. Nah, itu ya kan, nanti Anda dipindah sana nggak enak ya, nggak kuliah di VIA nantinya, kuliah di planet lain. Itu belum ketemu ya, tapi ternyata ada berita berapa lama itu beritanya sih, bahwa astronot yang sedang bertugas di atas itu melayang-layang itu sudah bisa akses internet, tapi memang dia dekat satelit. Satelitnya memang menghubungkan titik satu ke titik yang lain itu, ya kan. Masih lingkup Pak, kalau kita bicara masih lingkup yang namanya bumi kita itu, global itu, global, ya kan. Tuh. Dengan demikian telekomunikasi itu adalah pengiriman data dari komputer satu ke komputer yang lain pada jarak tertentu. Bisa dekat, bisa jauh. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan telekomunikasi. Saya lanjutkan. Telekomunikasi dalam bentuk teknologi jaringan membawa beberapa perbaikan ya, atau hal yang positif lah, hal yang baik untuk sektor bisnis, yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik. Itu. Jadi nggak perlu kita teriak-teriak untuk menyampaikan sesuatu ke ujung sana. Cukup dengan telekomunikasi.
Ya, muncul efisiensi itu tadi ya kan, efisiensi suara gitu. Nanti tenggorokannya sakit kalau teriak-teriak, atau dari sisi waktu efisien ya kan, dari lantai berapa atau tempat ke tempat yang lain itu dengan jaringan telekomunikasi bisa real time, kita bisa menyampaikan sesuatu gitu ya, entah itu data atau informasi. Terjadi distribusi data ya, dengan adanya telekomunikasi. Sektor keuangan akan terjadi transaksi yang cepat. Ya. Lebih fleksibel dan mobile. Banyak media yang digunakan. Saya yakin Anda pun merasakan manfaat dari komunikasi, telekomunikasi itu. Nggak perlu bawa uang ke box, transfer aja udah cukup. Nah, gitu ya. Di zaman saya dulu kalau bawa uang banyak masih wah gitu ya. Pak, belinya hanya pentol di pinggir jalan, ya pakai. Tapi ada juga yang sudah pakai QRIS. Transaksinya lebih cepat. QRIS. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau kita bicara telekomunikasi, mesti gambarnya adalah parabola kayak gini. Mengapa kok menghadap atas? Pertanyaannya itu. Tengahnya itu. Karena menuju titik satelit. Ya, kalau kita gambarkan satelit itu di ruang angkasa yang dikirim oleh roket, atau dulu kalau zaman saya dulu ada pesawat ulang-alik, ya kan, tapi sekarang kembali lagi ke roket, bawa satelit diletakkan di atas, itu dalam rangka untuk apa? Menjangkau komunikasi yang memang tidak bisa dicapai secara langsung. Jadi harus transfer dulu lewat ini. Jaringan telekomunikasi sinyalnya adalah lurus, bukan melengkung, bukan belok. Ya, kalau radio, ya. Televisi lurus. Nah, antena TV itu makanya ada, kalau di daerah pegunungan ada antena relay istilahnya gitu. Ya, supaya sini terus sambungan sini. Telekomunikasi juga gitu. Ya, jadi saluran sinyalnya adalah lurus, garis lurus. Kalau bumi bulat, dari ujung ke ujung nggak bisa belok gini sinyal itu. Ke satelit dulu, lalu dilemparkan lagi ke penerima di ujungnya. Nah, juga segitiga. Ya, itu fungsi satelit. Itu ya. Tuh. Begitu banyaknya satelit, semua perusahaan telekomunikasi mengeluarkan satelit semua. Sudah bisnis ya, persaingan gitu. Jadi bisnis komunikasi itu membantu sektor bisnis seperti yang tadi itu sudah nggak bisa kita pungkiri. Itu. Saking banyaknya, bahkan diisukan sudah di luar angkasa itu sudah banyak satelit yang tidak digunakan, jadi tempat sampahnya satelit gitu ya. Kita belum ke sana sudah ada sampah di sana ya. Dan beberapa waktu yang lalu kan mungkin ada berita orang mau tamasya ke ruang angkasa bayar berapa juta dolar. Nah, gitu ya. Ya, jangan diikuti ya. Hal. Lanjut, intinya gitu, menghadap ke atas itu mencari titik sinyal dari satelit. Ya, di gambarannya semacam itu. Telekomunikasi yang digunakan sehari-hari. Ini yang Anda bawa sehari-hari. Ya, seluler phone. Bentuknya mobile phone. Nah, bukan handphone ya. Kan orang Indonesia aja yang ngomongnya handphone ya. Ini namanya seluler phone atau mobile phone. Ini untuk meeting, telekonferensi, ya, sektor bisnis. Tuh, kita pernah gunakan pada saat pandemi. Nah, itu sudah sebenarnya itu model media telekonferensi. Kita bisa komunikasi dengan jarak yang berbeda-beda ya, dengan audiens yang jaraknya tidak di satu tempat, tapi jarak yang berbeda-beda. Tuh. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini untuk transaksi wireless payment. Barcode-nya langsung keluar, transaksinya berapa, gitu ya. Hubungannya dengan gudang bisa jadi, ya. Langsung cetaknya pun menggunakan jaringan komunikasi.
kasih wireless juga barcode-nya atau bill-nya. Dan lanjutkan lagi. Nah, ini ilustrasi bahwa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain tuh ya kayak gini nih. Yang biru itulah garis dari komunikasi. Lupa itu melengkung, enggak hanya ilustrasi. Nah, gitu. Ya. Anggap aja komputer yang di atas itu di negara lain, komputer yang di bawah di negara lain. Begitu terhubungkan satu dengan yang lain. Kalau di satu ruangan dinamakan peer-to-peer file ini. Jadi mengirim file, mengirim data komputer satu ke komputer yang lain. Ini pegawai-pegawai kita pinter. Itu sejak adanya pandemi itu kita punya program ya bagaimana komputer di kantor itu bisa diakses di rumah. Jadi file-filenya, filenya di kantor. Mereka nggak harus datang ke kantor, tapi cukup dengan drop and drag cari, buka komputer kantor di laptopnya di rumah, bisa diambil, diakses data. Gitu. Ada programnya memang, ya, sangat membantu. Tapi syaratnya komputer kantor nggak boleh mati, ya kan? Dibiarkan nyala, meskipun kantornya tutup. Ini untuk perdagangan, dikenal istilah e-commerce. Nah, tahu nih, udah lagu lama itu ya kan. Ya. OLX dulu, tapi sekarang OLX masih ada nggak itu ya? Masih ya. Yang lama eBay. eBay. Lanjutkan lagi. Nah, minggu kemarin kita bicara digital data, masih ingat itu? Ya. Kalau kita bicara digital data, berarti kapasitas dari data ukuran dari media penyimpanan. Nah, jaringan pun juga punya ukuran, istilahnya namanya bandwidth, gitu. Dan satuannya hampir sama, cuma ada per second-nya, PS. Ya, ini satuannya, ya kan? Ada bit per second. Ya, paling kecil, lalu ada kilobyte per second, 1000 bps. Ya, million bps, mega bps, megabyte per second. Tapi sama ya, kemarin data media, data digital juga pakai istilah megabyte, ini gitu kan? Ya, lalu ada gigabyte juga kan? Nah, bersama, cuma ditambahi ps itu per second. Ya, jadi per detik istilahnya itu gitu. Ya. Di atas megabyte per second, ada gigabyte per second, ada, nah ini yang beda, TB-nya bukan terabyte, tapi trillion. Ya, trillion byte per second. Itu. Kalau satuan di terabyte ya baru nanti ada petabyte, ada exabyte. Ini paling tinggi untuk saat ini adalah trillion bps. Ini juga ada dikatakan juga orang ngomongnya disamakan, jadi kasih kurung terabyte per triliun. Ya. Nah, kita itu jaringan di Brawijaya, nah udah sampai ke gigabyte. Ya, tapi dibagi per mahasiswa. Nah, Anda itu secara tidak langsung di SPP Anda kan apa itu pakai UKT ya, uang kuliah tunggal. Di komponen UKT itu ada untuk bandwidth. Besarannya berapa? Kalau nggak salah 50.000 tiap semester. Loh, internet gratis, bukan gratis ya, internet murah 50.000. Itu Anda bisa akses cepat di sini. Itu ya. Jadi nanti kita ujian tengah semester maupun ujian akhir semester menggunakan jaringan komunikasi pakai internet. Jadi manfaatkan internet yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Kalau di rumah nyandet-nyandet, nyandet-nyandet itu kadang naik, kadang turun, kadang mati banyak itu ya kan. Karena nanti kalau ujian di tengah jalan ternyata nggak ada jaminan internetnya itu naik turun stabil atau cepat, bisa nanti akan mengurangi waktu menjawab Anda. Nah, nanti minggu depan akan saya jelaskan kronologi skenario untuk ujian tengah semester. Ya.
Oke, lanjut. Nah, ini kita bicara media. Media itu berarti alat atau penghubungnya. Ya, kalau komunikasi berarti kabelnya. Nah, saluran kabelnya itu ya. Itu medianya ada twist pair kabel. Nah, twist pair kabel ini seperti jaringan internet yang sekarang dipakai, yang umum sekarang pakai itu yang ada 8 kabel kecil halus di dalamnya. Ya, pakai twist pair kabel. Ada radio wave. Radio wave itu kita menangkap sinyal komunikasinya pakai parabola kecil. Mungkin tahu ya, yang modelnya gini atau ada yang kecil tembak gitu, seukuran wajan nggak besar-besar, ya kan? Ya, itu radio wave. Ada microwave sama, ya kan? Ada koaksial. Nah, koaksial itu ada TV kabel. Pernah bukan TV kabel yang berbayar, istilahnya bukan itu, tapi kabelnya televisi. Nah, kabelnya televisi yang disambungkan dari antena ke TV. Nah, itu ya. Atau sekarang yang digital itu dari antena ke STB, set-top box-nya. Nah, itu. Itu pun bisa dijadikan untuk mengirim data. Nah, nyatanya ya Anda mendapatkan sinyal dengan data ya. Tapi untuk komputer pun juga bisa. Ngirim pakai jaringan internet, pakai koaksial itu bisa, ngirim data pakai itu pun juga bisa. Tapi komputer yang lama-lama modelnya. Nah, sekarang masih dipakai untuk yang televisi. Itu ya. Lalu yang sering bikin macet di jalan ya gara-gara ini fiber optik. Itu mohon maaf ada galian fiber optik pinggir akhirnya macet ya kan. Itu yang punya toko nggak bisa melewati karena digali. Nah, itu fiber optik itu agak besar kabelnya ya. Cuma di dalam itu banyak serat-serat tipis yang bentuknya fiber. Serat itu ya fiber itu ya. Itu yang jadikan untuk mengirim data. Saking tipisnya halusnya itu di kena tangan itu sih bisa kayak apa ya bahasa Indonesianya ngeprul itu apa ya? Hancur. Ya ngeprul bahasa saya itu ya kan. Nanti pegang itu yang ngeprul. Dan harus pakai sarung tangan karena halusnya kalau masuk di tangan itu bisa mengalir ke ke otak kita. Jadi gila kita itu, ya kan ada kejadian kayak gitu. Jadi memang harus pakai protektor handnya, sarung tangannya itu. Ya. Nah ini yang menarik lagi nih, electric power line yang paling bawah. Kalau diartikan apa? Kabel listrik. Kabel listrik bisa dijadikan untuk jaringan komunikasi. Tuh. Apa kok di kita nggak ada? Pertanyaannya kan gitu kan? Ya kan? Karena ada 2 BUMN, satu Telkom, satu PLN. Nah, sebetulnya kalau mau bersaing PLN pun juga bisa kayak Telkom. Ada ceritanya gitu. Tapi ternyata PLN juga buka unit kecilnya ya kan di bawah BUMN PLN-nya itu untuk internet. Itu ada. Namun tidak menggunakan electric line power. Tapi masih pakai fiber optik. Sebetulnya bisa gitu. Pakai kabel listrik itu ya. Nyatanya yang di teorinya ada kan ya itu. Nah, available-nya digunakan untuk yang jaringan yang bagaimana? Yang fast high atau lambat low. Nah, yang lambat tuh kayak microwave ini nangkepnya sinyalnya lalu ke kecil ya kan. Tapi bandwidth-nya bisa besar. Ya, jaringan tadi bandwidth-nya bisa sampai mega, giga itu bisa kayak gitu. Ya. Selalu apa itu? Elektrik interference-nya. Nah, high, low, low. Ini anulah karakteristiknya semacam itu ya. Kalau kita bicara jaringan kita itu pakai apa? Nah, WiFi ini masih masuk yang mana? WiFi itu sebenarnya masuk ke radio wave. Ya. Ada antenanya. Lalu kita tangkap pakai mobile phone kita atau komputer kita. Saya lanjutkan lagi. Ini gambarnya. Kalau kita bicara twist pair tadi. Ini. Ya. Laptop sekarang yang sekarang pun masih sudah mengurangi
koneksi atau istilahnya apa, portnya untuk Twisphere. Saya juga nggak ada ini. Nah, itu. Gimana kalau saya harus pakai kabel? Nah, kemarin saya ngisi pelatihan di apa? Itu apa? Tempatnya buku, perpustakaan. Nah, di perpustakaan situ, ya kan? Jaringannya nggak stabil, jaringan internetnya itu. Ya sudah, saya minta ada jaringan stabil pakai kabel. Oh ada, ya sudah. Dan dikasih kabel, waduh nggak ada colokannya. Jadi saya harus pakai inverter lagi. Itu ya ke USB, jaringan ini, Twisphere-nya sudah bisa jalan. Jadi agak besar kotaknya. Gitu. Kalau Mas punya laptop yang masih ada untuk LAN, kabel LAN-nya, istilahnya orang ngomong di kita itu kabel LAN itu ya kan, apa sih LAN itu? Local Area Network. Jadi sehingga kalau pakai kabel itu jaringannya adalah jaringan lokal. Ini kayak gini, ada 8 warna, nggak boleh dibalik-balik. Itu ada aturannya, ya kan? Tuh. Merah, biru, hijaunya, nah itu ada 8 kabel. Lalu di apa istilahnya dimampatkan ya di apa di crimping istilahnya itu, tekan gitu ya kan. Oke, nama konektornya dinamakan RJ45. Nah, kalau di rumah yang mungkin masih ada yang memasang kabel jaringan telepon mungkin di rumah ada. Nah, belakangnya itu kabelnya pakai kayak ini. Cuma lebih kecil, isinya hanya 2 kabel. Ya. Jadi ini ya, kalau kita bicara fiber optik ya, ini seratnya tipis. Kayak gini seratnya itu. Nih. Saking tipisnya ini, sebetulnya nggak boleh juga ini pakai tangan langsung ini, jadi harus pakai protektor ya kan. Ini tunjukkan bahwa seratnya ini. Ya, orang apa itu orang kalau masang apa kabel internet di rumah kita kan pakai fiber optik itu ya. Dites sambung tidaknya itu dilihat dari ujung fibernya. Jadi dari rumah itu dikasih lampu ya dari terminalnya di luar rumah, ya mungkin ada terminal yang disambungkan ke rumah-rumah, itu nanti lampu yang nyala yang mana. Nah kalau nggak ada yang nyala berarti putus sambungan kita. Nah itu ya, karena dia ngetesnya di satu tempat di rumah saya, kasih ujungnya dikasih lampu, ya pakai entah itu handphonenya atau mobile phone-nya dinyalakan, ada apa lampunya itu ya. Saya dari luar rumah yang jauh mungkin ada 3 rumah, 4 rumah terminalnya dilihat oh ini ada yang nyala. Nyala itu baru kalau lalu dites kabel itu ya kan diletakkan di posisi yang mana supaya aksesnya lancar. Nah yang di sampingnya ini kabel TV kayak gini nih, ini kabel TV yang di belakang televisi Anda itu ya, atau yang nancep di set-top box Anda, set box-nya Anda itu, ini kayak gini kabelnya ya, namanya kabel koaksial ya, koaksial kabel. Oke. Ini microwave, yang antena itu, bukan makanan yang dimasukkan lalu hangat gitu ya. Tapi ini hangat kalau Anda ke atas, kepanasan misalnya ya. Ini microwave untuk menangkap sinyalnya. Nah, yang kemarin ada kejadian di kota apa itu yang antena BTS-nya ditabrak ke apa? Truk ya kan, setelah itu jatuh nimpa anak-anak sekolah situ, itu banyak microwave. Tapi ada yang pakai radio wave itu, yang panjang-panjang gitu ya, BTS-nya. Nah ini kan kalau kita bicara tadi ya ada satelit ya kan, kita komunikasi di jarak yang berjauhan, nah menggunakan itu. Bisnis nggak boleh monopoli. Jadi satu bisnis kita produksi barang ya kan, berarti manufaktur sekalian monopoli untuk jaringan komunikasinya. Nah itu nggak boleh. Kita harus sewa. Jadi sewa untuk jaring apa? Untuk bisnis yang lain, istilahnya aliansi. Kita perlu bandwidth. Nah,
Brawijaya pun nggak mungkin Brawijaya meluncurkan satelit, sewa roketnya, ngirim dosennya jadi astronot ya boro-boro ya, itu ya kan. Jadi sewa kita, ya sewa internet providernya, bandwidth-nya itu, ya kan bisa sampai dengan 1, berapa giga itu yang dibagikan untuk mahasiswa itu. Tak kasih tahu berapa Brawijaya bayarnya sebulan. 1 M, dikit itu tiap bulan ke provider itu. Kita pakai ada Indosat, Telkom, itu kita pakai semua. Itu ya. Mahal berarti ya. Tuh. Tapi untuk kita, nah itu gitu supaya saya bisa pakai VLM. Nah, gitu kan ya. Lanjut. Nah, ini satelitnya. Sudah kotor, berarti ini yang difoto sampah jangan-jangan ya, sampah satelitnya. Tidak lah, ini untuk mengirim transmisi data ya secara global. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan. Dalam konteks komunikasi data, jaringan adalah kombinasi dari perangkat komputer atau perangkat komunikasi yang lain yang terhubungan satu dengan yang lain melalui media komunikasi. Ya, melalui media komunikasi. Berarti bisa komputer ke komputer. Tadi gambar peer to peer tadi itu, itulah jaringan. Ya. Sebetulnya internet pun jaringan juga, tapi jaringan yang global. Sudah semua sejagat raya bumi ini ya secara global itu sudah terhubung satu dengan yang lain. Entah itu menggunakan media komunikasi ini ya ataupun media komputer atau komunikasi yang lain. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jenis jaringan. Supaya tahu ini kalau lingkup sekian nama jaringan apa gitu ya. Nah, yang pertama ini tadi udah saya sebut ini kabel LAN, orang ngomong gitu kan ya. Twisper tadi orang ngomongnya kabel LAN. LAN itu kepanjangan Local Area Network ya. Dikatakan jaringan yang Local Area Network itu ukurannya sebatas 5-6 kilometer atau 3-4 miles. Lebih dari itu nanti ada lagi. Ya. Namanya MAN. Bukan yang di Jalan Bandung tuh ya, beda ya. Ini Metropolitan Area Network, bukan Madrasah Aliyah. Ya. Metropolitan Area Network. Nah, artinya bahwa jaringan ini sudah masuk ke wilayah satu kawasan kota. Kalau di kita ada distrik kota, ada distrik kabupaten, kan gitu ya. Ya, satu dipimpin wali kota, satu dipimpin bupati. Nah, kalau kota bisa jadi metropolitan kayak gini. Tapi kalau kabupaten lebih dari 50, nggak bisa. Oke, intinya kalau ukuran sekian ya namanya MAN, ya Metropolitan Area Network. Lalu ada mendekati itu, ya Wide Area Network, lebih kecil dikit, 48 kilometer atau ya hampir 30 mil juga, ya kan? Nah, ini khusus untuk apa? Organisasi. Itu. Kita pakai ini Wide Area Network ini. Kita itu maksudnya Brawijaya. Ya, khusus kampus yang ada di Malang. Khusus kampus yang ada di Malang. Kampus di Malang itu ada di mana aja sih? Satu, sini. Ya kan? Jalan Veteran, ikut MT Haryono ini termasuk itu ujung ke ujung. Yang kedua, Dieng, itu masih bisa diakses. Ya. Ketiga, kita ada kampus di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kita juga ada kampus di Rumah Sakit UB, Universitas Brawijaya. Nah, itu bisa diakses. Ya, kita punya laboratorium di Cangar, sumber berantas sana. Nah, itu via sekali pernah rapat di sana. Rapat nyari dingin-dingin di sana. Nah, itu ya. Ya supaya tahu suasananya gitu ya, supaya naiknya ya asik ya kan ke Cangar itu kan.
Ya, dan nggak pulang-pulang karena barengan. Ya, kalau rapat di sini langsung kabur, pulang, nyusul anak, nyusul ini, nah, begitu. Tapi dicoba di sana dan bisa akses internet, gitu. Ya, kita pakai wide area network, gitu ya. Nah, ini biasanya karena organisasi tadi saya bilang tidak boleh monopoli, jadi harus menggunakan internet service provider, sewanya ISP itu, ya kan? Ya, lingkup organisasi. Dulu dikenal istilah VAN itu, Value Added Network. Saya lanjutkan lagi. Yang kecil ada PAN, bukan partai ya, personal area network. Nah, ini ya, personal ya hanya paling kecil 10 meter cukup. Anda sering menggunakan juga 10 meter itu. Pakai apa? Kirim data menggunakan itu Bluetooth enable. Pernah pakai kirim data pakai Bluetooth? Mobile phone satu ke mobile phone satunya lagi didaftarkan, ya add device-nya, namanya apa, kirim data. 33 kaki ukurannya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini alatnya, perangkatnya. Kalau di dalam komputer dinamakan kartu, card, ya. NIC, Network Interface Card. Bahasa Indonesia ya kartu jaringan, gitu. Ya, kartu jaringan. Nah, untuk ini untuk koaksnya, koaksial kabel TV tadi itu. Ya, jadi tancapkan sini. Sedangkan yang ini itu RJ45 tadi, yang biru. Ya. Jadi bisa kedua-duanya ya salah satu sih, bukan kedua-duanya dipasangkan, tapi kita pakai yang mana. Nah, intinya semacam itu. Ya. Oke. Nah, ini saya kembali lagi. Ini ada istilah lagi nih untuk yang MAN itu. Ya, teknologi terbaru untuk MAN ini menggunakan yang namanya WiMAX. Gitu. Sebenarnya nggak terbaru juga sih, tapi pertama kali dikenalkan WiMAX. Nanti ada tulisannya ya. Saya lanjutkan dulu. MAN pakai teknologi WiMAX. Nah, ini perangkat dulu, oke. Saya lanjutkan masih perangkat. Ini yang dimaksud dengan terminal tadi. Terminal jika menggunakan kabel UTP, ya, atau twist-pair kabel tadi. Itu. Jadi dilihat dari portnya ini satu komputer satu ini. Satu komputer satu. Jadi berapa ini yang di sini paling banyak? Oke. Ya, istilahnya terminal atau switch hub. Nanti kalau kita praktek di lab lantai 7 nanti saya tunjukkan ini ada switch hub-nya. Gitu ya. Nah, ini yang orang ngomongnya WiFi, nah, atau ya sama dengan router juga lah itu. Ya kan? Jadi di sini bisa dipasangkan juga untuk kabel switchgear di sampingnya, ya kan? Ataupun tanpa kabel. Nah, ini yang tanpa kabel. Ini kan contohnya saya tanpa kabel, saya akses, gitu ya. Karena di ujung, jadi putus nyambung gitu. Tapi ini masih lancar. Oke. Nah, ini LAN router. Nah, ada yang model semacam ini, modem, ya, diistilahkan sebagai modem. Ini modem, lalu ini routernya, ini kira-kira di UTP-nya itu. Jadi hanya bisa diakses sampai dengan 4 komputer. Ini sumbernya satu, lalu komputer 1, 2, 3, 4. Nah, di luar komputer yang menggunakan kabel bisa menggunakan WiFi. Ya, ini WiFi-nya. Oke. Ini kalau kita bangun jaringan di rumah kita. Rumahnya tingkat, ya kan? Oke. Internet selalu digambarkan dengan gambar petir, lambangnya internet itu. Ya. Karena bingung mau gambarkan apa, harus anggap aja petir gitu ya. Gitu. Lalu ini internetnya, sambungannya petir ke internetnya di awan. Kenapa kok gambar awan muncul sebagai lambang internet juga? Karena awan itu munculnya di bumi. Gitu ya. Di bumi ini selalu ada
WAN. Di negara manapun nggak mungkin nggak ada WAN. Cloud. Ini dari sini sambungannya masuk, ya. Ini ada wireless router, nah berarti bisa untuk mungkin komputer tanpa kabel. Nah, tapi ada kabel modem dari modem lalu ditarik lagi bisa ini ke bawah, ke sini di setiap ruangan. Akses tarik kabel ataupun pakai wire. Nah, Pak, bagaimana kalau jika WiFi-nya ada 4, ini ada WiFi 1, 2, ini nggak ada, ini kabel ya kan? Ya. Ini yang ini ada 2 juga WiFi. Tetap WiFi 1 ke WiFi yang satunya lagi harus ditarik kabel. Ini nggak ada WiFi nangkep WiFi, itu nggak ada. Ya, jadi WiFi-nya dicabang menggunakan kabel. Kabelnya ya Twisper itu. Ya. Nih kalau kita bangun internet, kadangkala kayak tetangga saya itu masang tapi wifi-nya satu titik, tapi rumahnya tingkat. Loh, yang atas sinyalnya buruk kan gitu kan, jelek. Nah kayak ginilah ya, kita di pojok sinyalnya jelek karena kemakan yang di sana atau di tengah. Nah supaya bisa akses cepat juga ya harus tarik kabel, mungkin di atasnya ini kita pasang wifi lagi, wireless lagi, itu sehingga sinyalnya bisa lebih kuat lagi gitu ya. Itu. Namun dengan banyaknya router ini berarti kita bagi yang namanya bandwidth. Itu. Saya lanjutkan lagi. Ini WiMAX yang merupakan areanya adalah Metropolitan Area Network. Ya, sebenarnya tidak baru, tapi pertama kali yang menggunakan teknologi ini adalah negara Jepang. Itu. Setelah Jepang punya WiMAX, ya berapa tahun menggunakan itu, baru kita diberi WiMAX itu kita pertama kali diberi itu diberi oleh Jepang, ya kan, dihibahkan oleh Jepang karena ada kejadian luar biasa di negara kita. Apa itu? Waktu kejadian tsunami di Aceh tahun berapa itu? Udah lama sekali kan, ya itu. Nah, agar jaringan komunikasi di Aceh itu tidak putus, bisa sambung ke daerah-daerah yang lain untuk komunikasi dari keluarganya yang hilang atau apa. Nah, Jepang datang bawa WiMAX itu. Kok dilala pada saat Jepang datang itu mampir ke UB. Itu ceritanya. Nah, jadi beberapa orang TIK UB itu sebelum setelah perjanjian diberikan itu ya, ada perjanjian bahwa kita ada hibah WiMAX, dilatih dulu Jepang untuk mengoperasikan WiMAX. Nah, setelah itu baru dikirim mereka ke Aceh membangun jaringan komunikasinya. UB-nya di situ ada. Ya. Gitu. Oke, saya masih ingat itu. Saya nggak mau ikut, nggak, karena ilmunya bisnis ya. Itu nggak itu. Oke, ini jaringan WiMAX ini, stasiunnya ini. Jadi ada penangkapnya ya di jarak-jarak tertentu. Ini kalau kita hubungkan dengan rumah itu, nah munculnya di sini. Akses point, wireless tadi, ya kan diakses dengan ini yang pakai kabel, langsung diakses oleh komputer. Ya, lalu ini ada komputer desktop ini yang pakai wireless, jadi ada kabelnya juga. Jadi ada memang ya kalau komputer desktop itu tidak harus menggunakan kabel, tapi bisa pakai WiFi. Nah, tapi harus masang antenanya. Bahasa bahasa tekniknya namanya toggle apa saya lupa itu ya. Bukan toggle ya, saya lupa itu. Kayak contohnya di set box itu yang ada antenanya. Pernah tahu? Oh, nggak tahu ya. Ya, TV Anda belum digital berarti ya. Ya sudah. Itu ada antenanya itu. Nah, itu bisa dikoneksikan ke WiFi. Oke, ini WiMAX. Speed-nya, nah ini perbandingannya ya kan. WiMAX itu yang di bawah atas itu. Boleh sampai dengan 50 km tadi, MAN, ya, Metropolitan Area Network. Ya, speed-nya 100 Mbps. Itu. Loh, Pak, itu kan ada kabel yang speed-nya itu hanya, tapi batasannya hanya itu kecil. Paling cepat itu 248 Mbps kan, ya. Namun ini menggunakan kabel dan areanya juga enggak besar, 160 meter. Ini 50 kilometer. Ya, sekian ini kecepatannya.
Kalau yang cepat ini LAN, termasuk LAN semua. Ya. PAN tadi apa PAN? Private yang kecil tadi, Bluetooth tadi, ya hanya sekian. 1 Mbps aksesnya Bluetooth. Semakin besar file yang dikirim melalui Bluetooth ya semakin lama, itu ya. Tuh. Nih, yang mengglobal pakai MBWA atau jaringan komunikasi atau kita istilahnya pakai data apa kita kalau pasang kartu selular. Nah, ini yang di bawah ini salah kembali. Lebih luas memang. Anda bisa telepon Putin, Mas Putin, Mas ya Pak D saya, Pak D Putin kok berhenti nembakin orang, nah gitu. Atau sama Presiden Ukraina, Mas Presiden Ukraina sudahlah jadi aktor aja, nah gitu. Bisa telepon lihat ini, global jaringannya, tapi harus pakai selular itu. Ya. Mobile voice, data, internet, communication, ya. Ini kalau kita bicara ukuran itu. Tapi memang yang paling canggih sampai saat ini adalah WiMAX. Ya, dengan ukuran yang luas, metropolitan, ya kan? Tapi ini pun sudah cukup. Oke, saya lanjutkan. Ada istilah lagi untuk jaringan komunikasi yang dinamakan RFID, Radio Frequency Identification. Untuk apa RFID ini? Anda punya ini RFID. Di mana RFID Anda? Di eKTP Anda. Nah, ya. eKTP Anda itu ada RFID-nya, punya nomor. Oke. Difungsikan untuk apa RFID? Nih, ada gambarnya. Akses kontrol, mungkin saya pernah cerita ya, kalau di TIK itu ada server, ada data center yang tidak boleh sembarang orang bisa masuk di daerah itu. Nah, masuknya harus pakai RFID. Saya pernah di TIK, jadi saya punya hak untuk masuk, didaftarkan RFID-nya melalui apa? eKTP. Ya. Jadi waktu masuk saya nggak perlu mengeluarkan eKTP ditempelkan, tidak. Tapi dompetnya aja sudah langsung bisa. Asal RFID-nya satu, ya kan situ. Kalau ada 2 RFID, saya double eKTP, berarti saya dicurigai, ya kan? Kok punya identitas 2, ya kan? Itu mesti 1, ya. Tuh. Nah, people tracking ini yang belum belum ada aturan di negara kita itu. Tapi di luar negeri ada, istilahnya tahanan yang sifatnya di rumah, tahanan rumah. Nah, tahanan rumah itu seorang kriminalitas ya divonis bersalah, namun mungkin ringan ya vonisnya, cukup ditahan di dalam rumah. Boleh keluar rumah dengan jarak tertentu, melebihi itu akan terdeteksi. Dia nggak boleh. Nah, di kita istilahnya itu tahanan yang wajib lapor. Nah, tapi masih wajib lapor, pagi lapor, sore lapor, supaya nggak lari jauh-jauh gitu loh ya. Nah, kita masih istilah wajib lapor. Ini tahanan rumah. Jadi pergelangan kakinya sudah dikasih RFID. Gitu. Ya. Jadi terdeteksi dari titik dalam rumah, dia kelayapan berapa meter aja ya yang sesuai dengan aturan melebihi akan bunyi alarm dan polisi akan datang. Gitu. Memang dipasang di kaki ya kan. Kita masih istilahnya manusiawi ya kan, tidak dipasang gitu. Isunya dulu kita akan dipasang chip di kulit kita. Waduh, ya rame ya. Ya. Istilahnya ya RFID itu bukan chip. Trackpad punya hewan peliharaan yang disayang pasang RFID. Deteksi di mana nanti pakai internet. Oh ternyata kelayapan di sini kucing saya. Goda kucing betina di sini lah. Bisa dicari itu ya kan. Minimal tracking. Livestock management. Nah, untuk ngatur apa itu? Livestock itu kan apa namanya? Livestock itu istilah bahasa Indonesianya itu bahan baku, ya kan? Nah, bahan baku, mengatur bahan baku. Ya, atau kalau ini
gambarnya kok sapi, mengatur ternak ini masih ada atau enggak, nah itu livestock. Ya, semua dipasangi itu. Saya peternak sapi, ada 1.000 sapi saya pasangi RFID. Ya, satu aja minggat sapi saya ketahuan, nah itu livestock. Ya, minggat maksudnya lari gitu loh ya. Oh, kayak Sri minggat gitu ya. Itu livestock. Kunci hilang, ini kunci mobil hilang bisa dicari, pasang RFID. Nah, tas hilang, pasang RFID. Itu ya, namanya ada transportation, gambarnya at airport. Nah, tasnya kadang-kala ketinggalan kan, gitu, tasnya diambil nggak muncul di bagasi lah, itu cek. Saya lanjutkan lagi, masih ada ini. Nah, untuk apa? Retail, ini yang diterapkan di kita. Yang tidak pakai e-commerce ya maksudnya ya. Mungkin pernah ke toko besar atau ada bandrolnya di produk ya. Kalau nggak lewat kasir, berarti kan mencuri kan, ya kan? Keluar dari area itu bunyi. Nah, jadi gantungannya itu harus dibuka, itu RFID. Sebetulnya skemanya sama dengan yang tadi people tracking. Nah, di luar jarak itu melewati alat itu berbunyi. Ya. Untuk farmasi, nah ini mengatur keluar masuknya obat, nah itu bisa juga pakai RFID. Ya, reduce drug. Ya, drug. Nah, sebetulnya masa pandemi ini juga bisa pakai RFID itu. Yang di karantina di sana, Wisma Atlet, itu semua dipasangi RFID. Ataupun ya di daftar EKTP-nya RFID-nya ditampilkan. Nah, kan ada kasus lari ya kan. Dulu waktu rame-ramenya di Wisma Atlet ingin kabur. Nah, itu nggak akan terjadi sebetulnya. Gitu. Stres di dalam lalu jalan-jalan keluar beli es. Virusnya. Jadi untuk itu ya epidemic zone. Who live and enter ruangan. Ya. Pakai RFID, itu fungsi RFID. Dia menggunakan jaringan frekuensi telekomunikasi. Kan nggak ada kabel sudah. Cuma lingkupnya kecil, ya kan RFID itu. Oke. Sekarang ada kok yang pakai gantungan kunci gini ada di siul bunyi. Pernah tahu ya? Tapi sebetulnya itu siul yang teknologi lama yang terdeteksi di komputer. RFID-nya kita pasangkan, kita punya programnya, ya. Lalu dia akan menunjukkan jarak di mana, berapa meter di depan, lalu arahnya di mana, disitulah letak objek RFID. Oke, ini tugas Anda. Ceritakan dengan bahasa nasional loh ya, bukan bahasa Inggris ya. Itu waktu 3 kali 24 jam seperti kemarin. Ya. Ini ada pros and cons. Apa pros and cons itu? Hah? Apa? Dukung tidak mendukung. Pros itu konnya kontrak. Dukungan atau tidak mendukung ini ada ceritanya. Silakan di ethical social. Chapter 6 dibuka. Ya.